Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi titik berat dan kesetimbangan benda tegar. Di mana di materi ini diharapkan kita semua mampu untuk menerapkan titik berat dalam kesetimbangan benda dan kesetimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk memulai materi ini, pertama kita harus paham dulu tentang apa yang dimaksud dengan titik berat. Nah, titik berat benda adalah titik tangkap gaya berat suatu benda, di mana titik tersebut dipengaruhi oleh medan gravitasi. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa tiap benda yang bermassa, maka ketika benda tersebut berada pada suatu medan gravitasi, akan bekerja suatu gaya pada benda tersebut, yaitu gaya gravitasi atau yang kita kenal sebagai gaya berat. Nah, di manakah gaya berat tersebut bekerja? Gaya berat tersebut bekerja pada titik berat dari benda tersebut. Jadi, tiap benda dia memiliki titik beratnya masing-masing. Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Misal kita memiliki sebuah benda, kita punya balok misalkan. Balok tersusun oleh berbagai macam partikel di dalamnya, sejumlah partikel balok, di mana tiap partikel tersebut dipengaruhi oleh medan gravitasi, sehingga bekerja gaya berat pada benda tersebut. Nah, apabila tiap partikel itu gaya beratnya dijumlahkan, maka akan ada satu titik tangkap gaya berat yang mewakili semua gaya berat yang bekerja pada partikel tersebut. Nah, titik tangkap gaya tersebut akan bekerja pada koordinat titik berat dari bendanya. Seperti ditunjukkan pada gambar. Kalau di tiap partikel punya gaya berat yang bekerja pada tiap partikel, ada misalkan W1, W2, W3, dan W4, di mana W1-nya berarti adalah massa partikel 1 kali gravitasi, W2, W3, dan W4, dan seterusnya. Jika semuanya ini diakumulasikan, maka akan kita ketahui kalau benda ini memiliki berat W, di mana W-nya akan sama dengan berapa massanya dikali dengan percepatan gravitasi. Nah, titik berat ini sering diidentikan dengan titik pusat massa. Nah, titik berat berimpit dengan pusat massa benda bila percepatan gravitasi pada semua titik pada benda itu sama. Jadi, jika dari titik pusat massa benda ditarik garis lurus ke bawah dan garis tersebut jatuh pada bagian alas benda, dikatakan benda berada dalam keadaan setimbang stabil. Namun, apabila garis lurus yang ditarik dari titik pusat massa jatuh di luar alas benda, maka benda akan dikatakan tidak stabil. Jadi nanti akan berpengaruh pada kondisi kesetimbangan benda. Ada setimbang stabil dan setimbang labil di sini yang sudah terbahas. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada bagian jenis-jenis kesetimbangan benda. Titik berat benda simetris. Nah, untuk berbagai macam benda itu kan ada yang bentuknya simetris dan tidak simetris. Titik berat benda yang simetris itu dapat lebih mudah untuk diketahui, di mana titik berat benda simetris itu adalah perpotongan dari sumbu titik potong antar sumbu-sumbu simetrisnya. Seperti misalkan di sini ada persegi, persegi panjang, lingkaran, dan segitiga sama sisi. Maka jika ditanya di mana titik berat bendanya ada di perpotongan dari sumbu simetrisnya. Kemudian bagaimana dengan benda-benda yang tidak simetris? Di manakah letak titik potongnya, letak titik beratnya? Nah, maka akan kita ketahui dengan melakukan percobaan titik berat benda. Bagaimanakah langkah-langkah percobaannya? Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menentukan titik berat benda, khususnya titik berat benda dua dimensi atau bidang bangun datar. Langkah-langkahnya di sini ada 5. Langkah pertama adalah dengan melubangi benda dengan 3 lubang di tempat berbeda. Nah, 3 lubang ini nanti akan digunakan untuk menggantung beban yang di mana beban tersebut akan menjadi acuan garis gaya berat gitu. Nah, setelah dilubangi, langkah selanjutnya adalah mengikat benang pada
paku. Ini tidak harus paku ya, yang pasti dapat digunakan untuk menggantung bendanya dan menjadi pemberat dari benang gitu. Benangnya pun bisa menggunakan tali yang lain. Kemudian langkah ketiga, setelah kita memiliki benda yang akan kita tentukan titik beratnya, sudah memiliki alat pemberatnya, maka selanjutnya adalah memasukkan paku pada salah satu lubang benda dan membiarkan benda tergantung dalam posisi setimbang. Nah, setelah bendanya berada pada posisi setimbang, maka kita memberikan tanda garis putus-putus pada benda sepanjang kedudukan benang. Jadi nanti saat setimbang, benang yang digantung pada benda menggunakan paku itu akan menunjukkan garis lurus, di mana sebenarnya itu menunjukkan garis gaya beratnya. Kemudian yang langkah terakhir adalah mengulang kembali langkah ketiga dan keempat, yaitu memasukkan paku pada lubang yang berbeda, kemudian memberi tanda garis putus-putus pada sepanjang kedudukan benang di mana lubang yang berbeda itu berada. Nah, hingga ketika telah mengulang langkah 3 dan 4, maka akan ditemukan 3 garis putus-putus. Perpotongan dari 3 garis putus-putus tersebut adalah posisi dari titik berat benda. Nah, selain menggunakan cara percobaan, titik berat benda pun dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan titik berat benda. Di sini ada beberapa persamaan yang dapat kita gunakan. Jadi, benda-bendanya itu ada berbagai macam. Ada benda satu dimensi atau kita kenal sebagai garis, benda 2 dimensi atau bidang, dan benda 3 dimensi atau ruang. Untuk menentukan titik beratnya, karena titik itu berupa koordinat, maka kita harus mencari di mana koordinat X-nya dan di mana koordinat Y-nya. Untuk koordinat X, maka titik berat bendanya adalah jumlah XI/LI per jumlah LI, di mana XI-nya adalah posisi titik berat X pada suatu benda, kemudian LI-nya adalah panjang bendanya. Untuk benda 2 dimensi, maka tinggal kita ganti bagian L menjadi A, di mana A-nya adalah luas area dari bidangnya. Kemudian untuk benda 3 dimensi, kita ganti A-nya menjadi V, di mana V adalah volume dari bangun ruangnya. Seperti itu. Nah, di sini ada XI/AI, itu maksudnya adalah ketika bendanya terdiri dari berbagai macam benda, begitu. Baik, di sini ada tabel untuk letak titik berat benda-benda 2 dimensi yang sudah kita ketahui. Misalnya ada bidang segitiga, di mana titik beratnya itu adalah untuk koordinat Y-nya, 1/3 dari tinggi segitiganya. Kemudian ada jajaran genjang, bidang juring, dan bidang juring lingkaran maupun bidang setengah lingkaran. Nah, di sini juga dijelaskan kembali mengenai bagaimana persamaan koordinat titik berat X dan Y untuk benda 2 dimensi. A-nya luas bidang, X-nya koordinat X titik berat benda untuk tiap bagian bidang, dan Y-nya adalah koordinat titik berat benda untuk tiap bagian bidang pula. Kemudian untuk benda 3 dimensi atau bangun ruang pun sama. Beberapa bangun ruang itu tidak pas di tengah-tengah dari bentuk bangunnya, penentuan titik beratnya. Misalkan pada kerucut, titik berat Y-nya itu ada di 1/4 dari tinggi kerucutnya. Dan pada bangun-bangun lain juga bisa dilihat pada tabel. Kemudian di sini juga dijelaskan kembali bagaimana persamaan titik berat untuk koordinat X dan Y pada bangun ruang, di mana ada V-nya adalah volume, X koordinat X titik berat benda, dan Y adalah koordinat Y titik berat benda. Nah, sekian pembahasan mengenai titik berat. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan belajar mengenai konsep kesetimbangan benda tegar. Titik berat ini akan menjadi dasar di mana nanti kita akan mempelajari materi kesetimbangan benda tegar. Sekian untuk pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.